Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ini ya. Sabtu Pahing sedang terpuruk saat ini. Cobaannya ugal-ugalan setahun ini. Teman-teman Sabtu Pahing ya, coba Anda perhatikan ya apa yang saya sampaikan ini. Siapa tahu teman-teman Sabtu Pahing ini akan muncul kesadaran diri dan bisa menyelesaikan masalah. Ya. Di dalam kehidupan ini ada 3 masalah. Ya. Ada 3 masalah yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah ujian Tuhan. Ya. Ini juga berlaku bagi weton yang lainnya, sama saja. Yang pertama ya, adalah ujian Tuhan. Nah, pernahkah Anda tahu ya, bahwasannya yang diuji Tuhan itu ya orang yang bagaimana? Jawabannya sederhana. Ya, ada dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir kalau tidak salah itu ya. Tuhan itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ya. Jadi Tuhan itu akan menguji hambanya. Hambanya ini siapa? Ya, ya semua makhluk ini hamba Tuhan. Dan yang dikenai ujian itu hanya hamba-hamba yang sudah berada di jalan Tuhan. Ya. Misalkan ya seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim ya. Kan ibadahnya kenceng, tirakati kenceng. Akhirnya diuji sama Tuhan untuk menyembelih anaknya. Cikal bakal kurban. Itu ujian Tuhan. Ya. Jadi ujian Tuhan ini diberikan kepada orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ya. Ibadahi, tirakati ya. Jadi kalau ibadahmu, tirakatmu kenceng, terus kamu kena masalah, itu namanya ujian Tuhan. Dan kamu tidak akan sambat. Ciri ujian Tuhan itu kamu tidak akan sambat, tidak akan mengeluh. Ya, banyak orang itu mengeluh di sini. Waduh, aku diuji sama Tuhan. Ya, tapi coba Anda cek, bagaimana ketika kamu terkena masalah, yang masalah itu adalah ujian Tuhan. Bagaimana ibadahmu kepada Tuhan? Apakah ibadahmu kenceng? Apakah ibadahmu melempem? Ya, ini akan bisa kelihatan. Kalau memang ujian Tuhan, kamu akan semakin dekat dengan Tuhan. Ibadahmu akan semakin kenceng, tirakatmu akan semakin kenceng, perilakumu akan semakin bagus, dan masalahmu tidak lama akan selesai dan derajatmu naik. Ya. Kenapa? Masalahmu itu masih di bawah kemampuanmu. Ya, Tuhan itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Beda lagi, ya, seperti yang dialami oleh saudara kita ini. Ini kalau tidak karma, hukuman Tuhan. Ya. Kalau kamu peka rasa, coba kamu rasakan komentar ini, energinya. Energinya sambat, mengeluh, wis ndak karu-karuan. Bisa jadi adalah karma. Ya, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, ya, kamu pernah menyakiti seseorang. Entah kamu sengaja atau tidak sengaja. Akhirnya sekarang ini kamu kena masalah yang tidak ada ujungnya. Ya, biasanya kalau karma itu lama, teman-teman. Ya. Kalau karma itu lama, masalah karma itu lama. Karena pada dasarnya orang yang kamu sakiti itu juga sembuhnya lama. Ya. Dan karma itu tidak bisa diruat, ya, tidak bisa ditebus, ya, tidak bisa ditebus. Misalnya diruat terus
karmanya selesai, nanggap wayang kulit itu tidak bisa. Karma itu harus dijalani. Misalkan orang yang kamu sakiti itu menderita sampai 5 tahun misalkan, ya kamu minimal 5 tahun akan menderita. Kalau batas waktunya itu belum habis, masalahmu tidak bakal selesai. Ya, ya. Walaupun kamu berobat kemana, minta doa sama siapa, ya, diruqyah, ya, ditambani, diruat, tidak bakal selesai. Ya. Karena pada dasarnya ketika kamu terkena masalah, yang masalahmu itu adalah karma, itu adalah keadilan Tuhan bagi orang yang kamu sakiti, bagi kamu sendiri. Itu adalah bentuk cinta Tuhan. Kamu dikasih kesempatan untuk menebus dosa. Nah, tapi ada salah satu cara ya supaya kita tidak merasakan, walaupun berat kita itu tidak kerasa, adalah dengan laku tirakat, laku prihatin, puasa, dzikir, ya. Itu harus menjadi bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Memperbaiki perilaku, kesadaran diri. Ya. Karma itu berat teman-teman ya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah menjalani karma. Pasti namanya kita hidup bersosialisasi. Cuma yang membedakan itu berat tidaknya, lama tidaknya. Ya. Nah, yang terakhir adalah hukuman Tuhan. Jadi kalau masalahmu tidak selesai-selesai, bisa jadi itu adalah hukuman Tuhan. Ya. Kok bisa hukuman Tuhan? Ya, sebenarnya untuk melihat apakah masalahmu hukuman Tuhan ini sangat sederhana. Anda bisa melihat ya, hukuman Tuhan ini Anda bisa melihat dengan sesuatu yang pernah kamu langgar. Tapi biasanya Tuhan itu kasih tahu kok gitu. Kalau kita sedang dihukum Tuhan, kita akan ingat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Itu positif hukuman Tuhan. Kalau sudah positif hukuman Tuhan, itu kalau kamu tidak tobati, tidak bakal selesai masalahmu. Ya. Jadi paham ya. Masalah itu ada 3. Yang pertama adalah ujian Tuhan. Ya. Tuhan kasih masalah dalam rangka apa sih sebenarnya kalau ujian Tuhan? Tuhan kasih masalah dalam rangka untuk mengangkat derajat ke tempat yang lebih baik. Kalau ujian. Dan kondisimu sudah berada di jalan Tuhan. Yang kedua, karma. Balasan atas perbuatanmu masa lalu. Nanti kalau kamu menjalani karma, ya, masalahmu adalah karma. Kamu akan ingat dengan orang yang pernah kamu sakiti. Itu terlintas terus. Entah kamu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur. Mimpi itu sampai masuk mimpi. Itu kalau karma. Kalau hukuman Tuhan, kamu akan dibawa kepada dosa-dosamu yang ada hubungannya dengan perintah Tuhan. Ya, contoh misalnya kamu mabuk-mabukan, ya, kamu berzina, kamu menipu, semua macam-macam yang ada hubungannya dengan Tuhan. Ya. Kewajibanmu ya sebagai umat Tuhan itu loh ya. Misalnya saya Muslim, ya, kewajiban saya tidak boleh berzina, tidak boleh minuman keras, tidak boleh riba. Misalnya tidak boleh riba, ya. Tiba-tiba saya utang bank, utang koperasi, leasing, kredit sepeda, kredit motor. Tiba-tiba tidak bisa membayar. Itu hukuman Tuhan. Ya, bukan ujian Tuhan, bukan cobaan, itu hukuman Tuhan. Karena riba itu haram, kamu lakukan. Nah, untuk bisa memahami semacam ini butuh kejernihan hati. Kalau hatimu atos tidak akan paham. Ya, makanya dalam materi ini saya coba buka ya, supaya teman-teman Sabtu Pahing itu sadar ya. Dalam hidup ini ada 3 masalah. Ya. Silahkan itu jadikan sebagai alat untuk mengenali masalah. Apakah masalahmu karma, hukuman Tuhan, atau ujian Tuhan? Ya, demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Sabtu Pahing kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.